Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zami, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas FISIP, NPM saya 207021009, matkul Teori Komunikasi, Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori sikap. Teori sikap standpoint. Teori sikap standpoint. Teori set memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Teori kerangka ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari orang-orang yang mengakui bahwa individu-individu adalah konsumen aktif dan realitas mereka sendiri, dan bahwa perspektif individu-individu itu dan juga dasar sejarah teori sikap dimulai tahun 1807 ketika seorang filsuf Jerman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, membahas bagaimana hubungan tuan budak membentuk perbedaan sikap para partisipan dalam hubungan tersebut. Niels Hartog menggunakan ide Hegel dan teori Marx untuk memulai mengadaptasikan teori sikap untuk mempelajari hubungan antara wanita dan pria. Asumsi teori sikap. Janet Salizman, satu jenis kelamin atau gender, merupakan fokus utama teori ini. Dua, hubungan jenis kelamin atau gender dipandang sebagai sesuatu yang problematis. Tiga, teori ini berusaha untuk memahami bagaimana jenis kelamin atau gender dipandang sebagai sesuatu yang dapat diubah. Empat, teori feminis dapat digunakan untuk menantang status quo ketika status quo ini merendahkan atau melecehkan wanita. Hartog mengungkapkan pemikiran bahwa lokasi individu dalam struktur kelas membentuk dan membatasi pemahaman mereka akan hubungan sosial. Dua, feminis teori sikap berasumsi bahwa semua sikap bersifat parsial. Tiga, menyatakan bahwa kelompok yang berkuasa menyusun kehidupan sedemikian sehingga untuk menyingkirkan beberapa pilihan dari kelompok bawah. Empat, bahwa kelompok bawahan harus berjuang bagi visi mereka yang mengenai kehidupan sosial. Asumsi epistemologis dan etologis dari pendekatan sikap menyerahkan apa yang layak untuk dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Satu, pertanyaan yang dibuat bahwa pengetahuan bukan konsep yang objektif, melainkan dibentuk secara subjektif oleh yang mengetahuinya. Dua, merujuk pada perbedaan lokasi sosial yang didiami oleh pria dan wanita di Amerika Serikat. Tiga, berkaitan dengan ontologi, asumsi ini menempatkan orang-orang yang termarginalisasi wanita. Empat, teori sikap berhubungan dengan epistemologi yang menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai sentimen Harding adalah dengan meminta wanita untuk berbicara mengenai pengalaman mereka dan kemudian menginterpretasikannya. Konsep penting suatu sikap. Satu, sikap. Sikap atau standpoint adalah lokasi yang dimiliki bersama oleh kelompok yang mengalami status sebagai orang luar. Sikap merupakan hal yang tidak bebas dalam konteks sosial politiknya, seperti yang dikemukakan oleh Sandra Harding tahun 1991. Sikap dimediasi secara sosial karena sikap didefinisikan oleh lokasi sosial
tertentu. Dua pengetahuan tersituasi Donna Haraway 1988 berpendapat bahwa pengetahuan tersituasi adalah bahwa setiap orang didasarkan pada konteks dan keadaan. Konsep ini 3. Pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin tidak hanya menempatkan orang yang untuk mengerjakan tugas-tugas yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mengeksploitasi wanita dengan menuntut kerja tanpa memberikan upah, sekaligus membuat wanita bertanggung jawab dalam pemeliharaan yang tidak digaji dan reproduksi dari tenaga kerja di masa kini dan di masa depan. 4. Hubungan dengan komunikasi. Teori mengilustrasikan kesentralan komunikasi baik dalam bentuk menyalurkan sikap. Selain itu, teori menunjukkan pada kegunaan komunikasi sebagai alat mengubah status quo dan menghasilkan perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila bisa bilal haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.